Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Pasca, kita kembali lagi di acara edisi podcast kali ini mengupas tuntas program studi yang ada di Pasca Sarjana IPB. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari Ketua Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Selamat pagi Pak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Fauzi MSc. Saya sapa dengan Bapak Fauzi bisa? Ya. Oke. Apa kabar Pak pagi Alhamdulillah, ini? Alhamdulillah sehat. Agak-agak mendung dingin di Bogor ya Pak ya pagi ini ya. Makanya pakai jaket. Soalnya sudah lama juga kayaknya nggak hujan Bogor ya Pak ya. Panas terus. Alhamdulillah pagi ini mendung, matahari belum nongol nih Pak. Mungkin pagi ini kita akan menyuguhkan sesuatu yang luar biasa yang istimewa akan kita sampaikan supaya pagi ini lebih hangat gitu ya Pak ya. Mungkin kita mulai dengan sejarah ya Pak ya, sejarah dari PWD. Bagaimana dia bisa menjadi salah satu cikal bakal di IPB ini ya, salah satu program studi yang tersenior ya Pak ya di IPB begitu Pak. Ya, jadi memang nama lengkapnya panjang ya, Mbak. Jadi ilmu perencanaan pembangunan wilayah dan pedesaan. Nah, kita semua menggunakan 3 angka untuk program studi kita singkat menjadi PWD. Jadi ini sudah 42 tahun umurnya PWD ini, karena salah satu program studi tertua di IPB berdiri tahun 80 yang waktu itu program penguatan dosen ya dengan IPB dan Amerika. Waktu itu hanya 2 yang ada di PASA ya, di Sosek ya, selain PWD dan EPN. Nah, tahun 93 baru kita sebenarnya memperoleh SK resmi dari Dirjen Dikti. Nah, kemudian terus berkembang. Jadi memang alumni kita pertama itu tahun 80-an sudah ada, dan generasi besar pertama ini adalah alumni yang sudah banyak menduduki jabatan, termasuk menjadi menteri, duta besar, pejabat-pejabat di eselon 1, dan juga tersebar di seluruh Indonesia. Jadi dari situlah PBD sebenarnya berkembang ya, pesat. Dari dulu memang jumlah mahasiswa itu up and down gitu ya, tapi kemudian setelah kita masuk dalam akreditasi, relatif stabil lah ya jumlah mahasiswa, kurikulum dan lain sebagainya. Jadi sekarang ini kita sudah mengubah kurikulum K2020 dan ini termasuk kurikulum yang cukup progresif di PWD begitu. Sudah menyesuaikan ya Pak ya, dengan kampus Merdeka juga ya Pak ya. Cuma mungkin di PWD perguruan tinggi lain pun IPB itu merupakan cikal bakal ya Pak ya. Jadi bisa memberikan lesson learning atau misalnya ke perguruan tinggi yang lain. Jadi dulu gitu memang kan? kita menjadi host ya untuk mengembangkan PWD di tempat lain. Ada 2 PWD yang kita asuh dalam tanda kutip ya, PWD di Andalas dan di Unsrat. Karena di tempat lain itu, di perguruan tinggi lain memang lebih cenderung ke perencanaan wilayah dan perkotaan, namanya PWK. Jadi satu-satunya PWD yang masih utuh ini memang di IPB ini begitu. Oke. Dengan keseniorannya itu tentu prestasi, kemudian keunggulan itu tentu banyak ya Prof ya, urutan-urutan atau kelebihan-kelebihannya gitu kan, bisa disebutkan Prof kira-kira apa aja? Pertama profil alumni kita ya, profil alumni kita punya keunggulan memang di bidang perencanaan wilayah ya, dalam konteks yang lebih luas, karena mereka juga bekerja di berbagai sektor dan mereka banyak dipakai di instansi-instansi baik pemerintahan, lembaga penelitian dan sebagainya. Jadi sampai saat ini sudah banyak menduduki jabatan-jabatan penting. Ini keunggulan yang pertama yang kita miliki. Nah, yang kedua, dengan kurikulum yang baru ini kita lebih fleksibel, jadi lebih aplikatif ya. Dulu memang kurikulum kita itu mungkin terlalu banyak teoritis ya. Sekarang kita menyesuaikan, jadi kombinasi antara aplikasi di lapangan, kemudian juga teori itu sangat unik lah di PWD. Nah, yang ketiga memang kita mewajibkan hampir semua mata kuliah itu turun ke lapangan gitu ya. Jadi baik yang kuliah teoritis maupun juga kuliah-kuliah yang sifatnya praktis itu pasti kita akan bawa mahasiswa ke lapangan untuk belajar langsung
permasalahan real di lapangan. Nah, mereka melakukan diskusi, kemudian mereka juga dialog lah dengan stakeholder. Selain mereka tentu ada konsekuensi ya terkait dengan tugas dari mata kuliah. Nah, yang ketiga ini sejak tahun 2018 kami mengajak mahasiswa untuk tampil di panggung internasional ya. Jadi 2018 itu kami bawa mahasiswa ini ke forum internasional. Kita punya di dunia itu namanya Organisasi Regional Studies Association atau RSA, di mana kita juga menjadi member di sana. Jadi Regional Studies ini adalah asosiasi ilmu perencanaan wilayah sedunia ya yang berbasis di London. Saya juga pernah menjadi duta besar RSA pada waktu itu ya. Duta besar itu sebetulnya orang yang ditugaskan untuk mempromosikan RSA ya di berbagai dunia. Nah, 2018 kita tampil di forum itu, kita bawa seluruh mahasiswa S2, S3 ya untuk tampil di forum RSA di Beijing. Nah, karena COVID kemarin ya kita tidak bisa berpergian atau tidak bisa tampil di forum internasional. Nah, awal 2022 kemarin kita tampil lagi di Portsmouth di UK ya di Inggris untuk mempresentasikan temuan-temuan kita. Kemudian bulan September kemarin kita juga tampil di Lisbon di Portugal. Ya ada dua mahasiswa kita yang tampil, satu S2 dan satu S3 di forum seminar internasional. Kemudian bulan Maret ini 2023 kita berencana untuk tampil juga di Ceko ya untuk mempresentasikan temuan-temuan kita, dan pada bulan Juni nanti itu ada event internasional RSA lagi di Slovenia yang kita juga dorong ya mahasiswa-mahasiswa kita untuk tampil. Jadi ini kesempatan bagi mereka untuk mempromosikan dan juga melatih diri ya di dunia internasional, dan sangat diapresiasi karena waktu di Beijing satu-satunya rombongan yang paling banyak ya rombongan kita gitu. Jadi paling heboh lah rombongan PWD ini, dan diapresiasi oleh Presiden RSA Pak Ketua ini tim yang paling kompak lah begitu ya tampil di forum internasional. Jadi itu beberapa keunggulan yang kita miliki saat ini ya Mbak Nida. Mungkin itu salah satu bentuk kerjasama juga ya Prof ya dengan luar negeri ya, gitu kita ya. network. Jadi kita membangun network. Jaringan kita ya membangun Pak ya. jaring. Jadi ya di dunia internasional di RSA kita sudah termasuk yang kuat lah ya network kita di sana. Nah, tentu juga dengan universitas lain yang kita selama ini ikut tampil. Nah, ya Maret ini kita akan membangun juga collaboration dengan Brno University di Czech Republic. Dan kebetulan kita punya mahasiswa juga yang program unggulan doktor ya, yang kemarin juga mengikuti program magang di Ceko. Jadi kita di PWD ini ada menyelenggarakan program doktor unggulan, di mana mereka bekerja sama dengan universitas lain ya di Kyoto dan juga di Ceko. Nah, kemudian hasil itu mereka publikasikan di jurnal internasional, dan kebetulan ya besok ini mereka juga sudah bisa lulus cepat waktu lah gitu. Sahabat Pasca banyak sekali ya bentuk-bentuk kerjasamanya, sehingga lulusan dan alumninya juga ya Pak ya. Ya, alumni kita sangat kita punya banyak. Himpunan alumni satu-satunya himpunan alumni yang paling tua barangkali ya. Himpunan alumni PWD namanya, sekarang namanya APWD, dan itu tersebar di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua, dan anggotanya sudah ratusan alumni PWD. Jadi jaringannya sudah lumayan luas baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi ketika mahasiswa S1 yang ingin mencari kemana sih saya setelah ini gitu, bisa ya Pak, salah satu pilihan terbaiknya itu adalah di PWD. Betul, ya Pak ya. Karena kita multidisiplin dalam konteks ekonomi ya. Jadi kalau ada multidisiplin kan di PASA ada ya. Nah, di Fakultas Ekonomi juga sebenarnya dulu namanya oligodisiplin karena terminologi oligodisiplin tidak dikenal. Jadi sebenarnya kita multidisiplin di Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Oleh karena itu ya kurikulum kita pun juga tidak hanya mengadopsi hal yang ekonomik, tapi juga ada sosial, ya, spasial, politik dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin keunikan lain yang ada di PWD itu pernah saya lihat ada logo gitu ya Prof. Nanti ada keterkaitannya dengan peminatan yang akan dipilih oleh calon mahasiswa PWD. Ya dulu kita kita mengenal logo itu namanya tetrahedral ya. Tetrahedral itu 4 ruang ya. Yang di dasarnya itu adalah tata ruang ya, kemudian didukung oleh aspek kelembagaan, politik, manajemen sumber daya, dan juga ya manajemen dan lingkungan ya, dan juga terkait dengan kebijakan.
Nah itu yang memang kita perkuat selama ini. Jadi mata kuliah kita pun juga itu mendorong ke arah sana. Dan tadi ya dosen-dosen kita pun juga memang banyak dari program studi yang di luar FEM ya, ada dari ilmu tanah, ada dari KPM. Jadi karena ada aspek politik, ya, ada aspek wilayah, jadi aspek kelembagaan, jadi karena tadi sifat oligodisiplin atau multidisiplin dari aspek ekonomi. Ya. Jadi kalau bisa diringkas itu ada 3 peminatan ya Pak ya, ekonomi, perencanaan, wilayah pedesaan. Peminatnya sih saat ini memang ada yang ke spasial ya, ada politik dan tata kelola, ya ada politik dan tata kelola ya untuk S2 S3. Kemudian ada juga aspek di sumber daya, manajemen sumber daya. Jadi lebih fleksibel lah sekarang. Kalau orang yang senang dengan mengelola wilayah dari aspek fisik, kita arahkan dia ke pengolahan spasial ya. Nanti yang senang dengan politik tata kelola juga ada di sana. Nanti ada peminatan dengan manajemen sumber daya alam dan lingkungan juga ada di sana. Gitu. Nanti yang penting masuk dulu ya Pak ya, setelah masuk nanti diarahkan kan untuk jadi, peminatan tersebut. Jadi kita di semester 1 memang mata kuliah dasar ya yang berbasis ekonomi dan perencanaan wilayah dan juga tools ya, atau metode-metode analisis. Jadi dulu kan terlalu banyak kita ada mata kuliah yang terlalu banyak lah SKS-nya yang kemudian kita concise, kita kemudian konsolidasikan sehingga di K2020 ini ada mata kuliah untuk S3 ya, ada metode kuantitatif dan komputasi. Nah dulu itu mata kuliah itu ada statistik, ya, ada matematika ekonomi dan segala macam. Kadang-kadang ya too many gitu ya, terlalu banyak dan menghabiskan waktu, sehingga kita kemudian konsolidasikan mata kuliah ini menjadi metode kuantitatif. Ya di situ ada matematika ekonomi, ada statistik, ada ekonometrik dan juga ada komputasi. Ya bagaimana mereka menggunakan tools-tools itu langsung dengan komputer. Jadi setiap kuliah kita ya biasanya 1 jam pertama itu kita sampaikan teorinya. Nah jam kedua itu mereka langsung tahu bagaimana menggunakan tools itu dan langsung aplikatif gitu ya dengan case-case yang ada di hadapan mereka, yaitu metode kuantitatif dan komputasi ya kita kembangkan sekarang ini. Dan di S2 juga sama, kita kembangkan hal yang sama. Nah tentu ada mata kuliah yang memang kekhususan namanya perencanaan ekonomi wilayah gitu ya, dan PESA. Itu yang nanti baru semester kedua mereka boleh. Nah, misalnya semester ini ada yang mengambil mata kuliah tata kelola dan politik, ada mengambil perencanaan ruang ya spasial, ada mengambil mata kuliah pengolahan sumber daya alam dan sebagainya, itu nanti di semester 2. Okay. Ya, untuk menunjang komputasi tentunya ada fasilitas-fasilitas mendukung dong yang Prof ya. Tentunya ada lab komputer dan semacamnya mungkin ya Prof ya. Ya memang karena pandemi kemarin jadi ini kan K2020 pas dimulai masa pandemi ya. Jadi kita banyak online menggunakan. Jadi komputer memang kita arahkan untuk dipakai di masing-masing. Software kita berikan gratis dan lain sebagainya. Jadi dan memang dulu sebelum pandemi kita ada namanya PWD Launch, satu-satunya program studi yang punya launch sebetulnya untuk mahasiswa ngumpul. Di sana ada launch yang kita siapkan, mahasiswa bisa ngumpul tiap pagi, ada kopi dari berbagai Nusantara ya, kita ngobrol santai, saya juga kadang-kadang jam 10 ngobrol dengan mereka begitu ya, jadi ya sambil konsultasi, sambil membahas, sambil dongeng, sambil diskusi ilmiah, pokoknya suasana seperti di kafe lah ya, gitu, seperti di kafe, tapi bergizi dalam tanda kutip karena kita ngobrol hal-hal yang misalnya ada mahasiswa punya masalah di disertasinya, kita ngobrolkan di situ. Nah, launch itu memang sangat fungsional, berfungsi dengan baik pada waktu itu sebelum pandemi. Nah, setelah generasi online ini memang agak idle ya, nah kita akan coba aktifkan lagi. Nah, di luar itu memang kita punya banyak kegiatan-kegiatan sosial yang juga memperkuat dalam tanda kutip ya kebatinan, suasana kebatin dari mahasiswa kita. Jadi sebelum di awal semester kita biasanya melakukan jalan pagi sehat ya, keliling kampus. Nanti ada kegiatan namanya sosial kapital untuk mahasiswa baru. Jadi kegiatan ini memperkenalkan mahasiswa baru yang di semester ganjil dengan para alumninya dan juga kakak kelasnya. Itu biasanya kita acara besar ya, di mana kita saling berkenalan, kemudian ada acara sosial gathering, ada musik dan segala macam. Itu
sudah kita lakukan hampir 25 tahun ya. Jadi ini khas kita gitu ya. Jadi tempatnya sering kita lakukan di luar. Nah tentu kita juga melakukan ada misalnya sensitivitas mahasiswa kita juga kita latih. Nah kemarin ada bencana di Cianjur, kita kirim langsung bantuan ya dengan 3 mobil. Kita dengan alumni itu ya Pak ya? Iya dengan alumni. Jadi dengan mahasiswa yang ada, kita punya namanya HIMA, memang Himpunan Mahasiswa Alumni PWD ya. Dan mereka organizing, kemudian kerjasama juga dengan alumni dan berbagai macam lembaga. Kita kirim bantuan kemarin ke Cianjur ya. Nah kemudian pada saat pertama kali pandemi juga mahasiswa-mahasiswa kita itu aktif untuk memberikan sumbangan kepada para tukang beca yang ada di kampus ya, mereka yang terkorban pandemi, kemudian memberikan makan gratis ya setiap hari Jumat, kemudian juga memberi ya kita kerjasama dengan warteg-warteg gitu untuk memberikan makanan. Itu kegiatan-kegiatan yang memang kami lakukan rutin selama ini. Selain tentu dulu ada kita lakukannya namanya brown bag seminar. Jadi brown bag ya. Jadi brown bag itu kan bahasa Amerikanya. Kalau di Amerika kita mau sebenarnya itu bawa kertas coklat itu ya isinya sandwich atau apa saja. Silahkan bawa makanan sendiri. Nanti kita hadirkan tokoh-tokoh atau dosen yang sharing ya, yang bisa sharing untuk ilmu. Nah, ini kita lakukan juga rutin dengan himpunan mahasiswa kita, dan tentu saja selain ada namanya kuliah-kuliah umum. Kuliah-kuliah umum ini rutin juga kita lakukan. Kita mengundang ya dari luar alumni kita, kemudian dosen-dosen kita dan sebagainya untuk memberikan pencerahan ya terkait dengan kuliah umumnya, dan ini memang juga rutin kita lakukan sehingga ya ciri khas kita memang ada di sana yang mungkin juga tidak tidak hanya sesaat-saat ini, tapi itu sudah berlangsung cukup lama ya, sudah 25 tahun lebih kita lakukan itu, dan alhamdulillah memang itu membangun juga suasana kebatinan juga militansi. Karena memang dibutuhkan Pak, ada kedekatan di antara kakak kelas, alumni, karena itu informasi ngalir terus kan Pak. Itu termasuk kita yang paling kuat lah untuk kedekatan, karena kita HPWD, Himpunan Alumni juga sangat solid, dan HIMA, Himpunan Mahasiswa kita juga sangat luar biasa ya, solid, jadi selalu kerjasama dengan dosen. Dan memang kita bangun suasana juga ya little dalam tanda kutip ya egaliter. Jadi saya terutama pribadi itu kalau ada mahasiswa pengen ngobrol, pengen ngopi, ya kita ngopi aja bareng gitu ya. Masuk kalau kita ngopi bareng ya, diskusi ilmiah. Jadi dengan begitu mereka lebih santai dan lebih apa sih masalahnya kan gitu ya. Kenapa disertasinya macet? Ya kita sambil ngopi kita selesaikan. Iya betul. Jadi selain substansi apa yang dimiliki oleh PWD, ilmu-ilmu yang disampaikan juga ada sisi lain, sisi sosial ya Prof ya, yang sangat penting juga, sehingga apa yang dialami mahasiswa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dimiliki mahasiswa itu insya Allah akan terurai. Ya karena kadang-kadang mereka ya beda suasana ya, kalau ada masalah nunggu dosen stres duluan ya. Ya kalau ayo kita tunggu di lounge sambil ngopi, ada teman-teman yang lain kan dia cerita, saya dulu begini-gini ya, yang satu begini, akhirnya sharing pengalaman itu. Oh ya kalau gitu, jadi alhamdulillah banyak kita selesaikan masalah-masalah itu di lounge itu ya, sambil ngopi, sambil makan siang. Mungkin mahasiswa yang masih S1 juga S2 yang mau memilih PWD bisa ya Prof ya, S1 ke S2, S2 ke S3 gitu kan. Nah ini mungkin bidang-bidang ilmu apa aja sih yang masih fresh graduate itu yang bisa masuk ke PWD gitu loh Prof. Karena kan kalau S2 ke S3 kan cenderung banyak yang sudah bekerja, sudah linier gitu kan. Tapi untuk yang S1 ke S2 tuh Prof bagaimana cara? Ya karena memang kalau di program sidangnya kan biasanya linear ya, misalnya ada S1-nya A, S2-nya A lagi, S3-nya A lagi. Nah PWD kan tidak punya S1 S2 tidak punya S1-nya ya, hanya S2 dan S3, sehingga ya prinsipnya karena kami oligodisiplin atau multidisiplin, di latar belakang ilmu S1 silakan ya, ada yang ekonomi tentu akan lebih baik, mereka nanti akan mempermudah ketika bukan mempermudah sih ya, tidak terlalu mengalami kesulitan ketika mereka belajar ekonomi. Tapi juga kita menerima mahasiswa dari latar belakang dalam tanda kutip ya non economics, artinya tidak belajar ekonomi ya, seperti dari jurusan lain ya, mau manajemen misalnya, atau agribisnis, atau pemerintahan ya, atau bahkan mungkin dari perencanaan wilayah sendiri ya, yang fisik, dari ada PWK dan sebagainya.
Jadi itu yang selama ini ya profil mahasiswa kita dari latar belakang yang sangat berbeda. Makanya S3 pun kami saat ini banyak menerima dari alumni dari IPDN misalnya, karena mereka banyak pengalaman di pemerintahan. Ada juga kemarin kita ya terbelakang mungkin dari perencanaan fisik ya itu jadi dari ada Kementerian Keuangan, ada dari macam-macam. Nah dengan background yang berbeda ini memang di awal semester kita coba istilahnya samakan dulu persepsinya. Dulu ada matrikulasi tapi kita sekarang ini karena kurikulum dibatasi jadi kita berikan ilmu dasar. Ya prinsipnya adalah saya punya prinsip ya di PWD itu utama bahwa teaching is about not proving people right or wrong, but getting people interested. Jadi mengajar itu bukan menjudge orang itu salah atau benar, tapi membuat mereka tertarik. Nah itu bagaimana? Jadi, dulu saya nggak belajar ekonomi, tapi dengan belajar ekonomi di PWD, jadi tertarik. Nah gitu kan. Nah itu yang filosofi yang kita bangun. Ya dengan tertarik, mereka iya ternyata enak juga belajarnya. Jadi bahkan ya kita ada yang latar belakang yang awalnya, waduh. Terus kita ini nggak punya latar belakang sosial ekonomi sama sekali, bilang don't worry ya, karena kita akan bekali Anda dan kita bekali dengan cara yang memang you're getting interested ya supaya Anda tertarik. Jadi itu yang kita bangun dan alhamdulillah dengan cara-cara seperti itu ya kita beragam ya latar belakang mahasiswa S1 kita yang masuk S2 dan S2 kita juga yang masuk S3. Ya. Untuk mahasiswa, sahabat pasca nih yang sudah memperoleh beasiswa misalnya, atau dia sedang mencari-cari beasiswa, kemudian ingin memilih PWD, akreditasinya itu apa Prof? Gitu karena itu yang menjadi persyaratan. Jadi S2 dan S3 kita sudah A. Kebetulan S3 kemarin habis bulan Januari. Dan alhamdulillah sudah diperpanjang oleh Ban PT, kita dapat A lagi. S2 juga sudah kita perpanjang, dapat A lagi, dan oleh Ban PT diberi 6 bulan untuk konversi ke unggul. Jadi kita akan dua-duanya kita akan konversi ke unggul. Jadi untuk 5 tahun ke depan ini sudah aman A, dan selama ini memang kita selalu A, dan kita arahkan nanti ke unggul. Jadi karena akreditasi kita masih di bawah Ban PT ya, karena kalau Lamemba kan untuk ekonomi, karena kita masih di Ban PT, jadi kita menggunakan Ban PT, dan kita akan konversi ke unggul ya dalam 6 bulan ke depan gitu rencana kita. Jadi sahabat pasca juga bisa masuk daftar ke PWD dengan melalui 2 jalur ya Pak ya, reguler dan kelas khusus. Reguler itu untuk mahasiswa yang kuliah di hari biasa gitu ya, Senin sampai Jumat. Kalau misalnya yang kelas khusus itu di kuliah mahasiswa untuk bagi mahasiswa yang sudah bekerja. Sahabat pasca yang bekerja gak usah khawatir, tetap ada kita fasilitasi di kelas khusus gitu ya Prof ya. Kita alhamdulillah baru sudah 3 angkatan nih kelas khusus. 3 angkatan. Dulu sebenarnya kita tahun 2000-an juga kita punya kelas khusus kerjasama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik. Kemudian dengan BPN, jadi waktu itu memang zamannya Profesor Afendi Anwar ya yang kaprodinya. Jadi kita ngajar di BPS di Jakarta ya. Jadi kelas itu memang karena mereka tidak bisa keluar dari tempat pekerjaan ya kita yang ke sana ya. Jadi itu sudah kita rintis sebenarnya. Nah, kemudian beberapa tahun vakum, nah kita sekarang membuka lagi kelas khusus ya lewat jalur Jumat Sabtu tadi, Sabtu. Nah, itu dibukanya tentunya di semester genap dan di semester ganjil. Awalnya sih ada pembukaan semester genap ya, cuma secara praktis mahasiswanya agak kesulitan gitu ya, karena kesulitannya mereka harus mengambil mata kuliah yang di semester ganjil, karena dia kan urutan kan. Jadi kalau mereka masuk di semester genap, ada mata kuliah semester ganjil yang menjadi prasyarat yang kemudian tidak bisa. Jadi pernah kita lakukan tahun-tahun sebelumnya, akan ada kesulitan. Ya coba kita kumpulkan dulu semester ganjil ya. Namun berarti bukan kemudian ini betul-betul menutup. Jadi kalau memang ada mahasiswa genap ini cukup banyak yang berminat, ya kita siasati kita buka gitu. Semester genap sudah ditutup kemarin Prof ya, kebetulan sudah pasca sarjana IPB sudah menerima mahasiswa baru dan akan membuka semester ganjil. Semester ganjil ya. Di bulan-bulan ini ya, atau Februari nanti akan dibuka lagi ya. Kira-kira pesan-pesan apa nih Prof yang bisa disampaikan ke sahabat pasca gitu sehingga dia saya fix mau masuk PWD gitu. Kira-kira apa Pak? Ya, jadi sahabat pasca, jadi mungkin kalau Anda pernah baca buku David Epstein ya yang judulnya Range,
Ini buku yang terbit tahun 2022. Nah, buku ini menceritakan bagaimana untuk survive ya di dunia modern yang kompleks saat ini, kita harus banyak dibekali ilmu yang sifatnya multidisiplin katanya gitu ya. Judulnya Range, gambarnya kunci banyak. Oleh karena itu PWD memberikan rumah ya untuk yang sifatnya cross pollination. Nah, cross pollination ini kita harus dibekali dengan ilmu yang sangat beragam ya untuk survive di dunia modern, dan PWD adalah tempat yang kita sediakan ya untuk membekali Anda semua ke sana. Dan juga tidak hanya bayangannya karena ada fokus ekonomi mungkin wah ini jangan-jangan ekonomi semata ya, tidak. Jadi kita juga belajar multidisiplin tadi, ada 4 komponen ya, ada aspek ruang, ada aspek ekonomi politik, ada mengenai sumber daya alam dan kebijakan. Jadi kami tunggu di PWD, dan insya Allah latar belakang apapun yang Anda miliki, Anda bisa menikmati kuliah di PWD karena ada nilai plus lain yang akan Anda miliki berupa jejaring, kemudian juga rasa persaudaraan yang kita pupuk melalui sosial kapital, dan juga kurikulum yang lebih applicable di bidang pekerjaan Anda. Jadi kami tunggu Anda di PWD, dan sampai jumpa nanti di ilmu-ilmu perencanaan pembangunan wilayah dan pedesaan. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut bisa datang langsung ya Prof ya, ke gedung, bisa langsung ke gedung PWD di PWD, dan kami juga saat ini memang sedang mengupgrade ya, karena website kami itu masih website yang lama. Kita sedang upgrade website ini, dan dalam 1 hari 2 hari ini insya Allah sudah selesai, karena harus meminta izin dulu ke IPB untuk host dan host memindahkan data dan segala macam. Insya Allah dalam 1-2 hari informasi akan terupdate di sana. Dan kami juga sedang dalam 1 minggu ini ada tim medsos PWD yang sedang bekerja keras untuk mengumpulkan semua informasi kegiatan PWD melalui Instagram, Facebook, YouTube dan sebagainya ya, TikTok. Jadi ada tim khusus medsos yang sudah bekerja 2 minggu ini bekerja keras untuk mempromosikan itu. Jadi silahkan nanti cek saja ya. Ada di YouTube saya juga, kalau nanti Anda bisa. Sampaikan YouTube-nya apa Pak? Oh ya, YouTube Ahmad Fauzi IPB ya, itu pasti akan muncul. Di situ ada kuliah umum, ada musik, ada penjelasan mengenai ekonomi dan lain sebagainya. Ya nanti akan dibekali lagi dengan YouTube PWD, Instagram PWD, TikTok PWD, Facebook PWD. Nanti ini sedang kita konsolidasikan semua informasi. Dan insya Allah dalam minggu ini sudah bisa diakses. Alamatnya mungkin masih pwd.ipb.ac.id, masih itu ya Prof ya. Masih banyak informasi-informasi yang bisa digali di website, dan mungkin 1-2 hari ini mungkin dikonversi dengan tampilan atau isi yang lebih baik lagi mungkin ya Prof ya. Apabila sahabat pasca ingin mendapatkan informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru, bisa dibuka di halo.admisi.ipb.ac.id atau di ruang PMB pasca juga bisa di lantai 3 di gedung Sekolah Pasca Sarjana IPB, atau langsung ke PWD kalau misalnya lebih spesifik lagi yang mau ditanyakan ya Prof ya. Silahkan sahabat pasca, kita terbuka lebar pintunya ya Prof ya. Seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih Prof atas sharing pagi hari ini. Apa yang disampaikan itu menambah wawasan kami ya Prof ya. Sahabat pasca juga untuk memilih apa yang menjadi cita-citanya nanti insya Allah tercapai gitu ya, dengan memilih PWD loh gitu kan. Ya kita punya tagline ya, kita punya semboyan. Jadi kalau masuk kumpul mereka yellnya PWD hebat. Wow. Nah hebat itu singkatan Mbak. Jadi highly educated brain and team. Jadi kita tim yang timnya highly educated dan brainnya juga highly educated. Jadi selalu kalau kumpul mereka PWD hebat gitu ya. Terima kasih ya Prof ya, sudah menyempatkan sini di sela-sela kesibukannya mengelola program studi PWD. Terima kasih juga kepada sahabat pasca yang sudah full menyimak edisi podcast kali ini. Mungkin biasanya podcast kita ditutup dengan sedikit pantun gitu ya Prof ya. Itu saya nggak bisa. Saya coba pantunnya ya. Padi disemai di Pulau GB. Mari ramai-ramai daftar di PWD IPB. Terima kasih. Terima kasih. Kami undur diri bersama dengan Sekolah Pasca Sarjana ramah dan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.